Selamat sore Bapak Muddassir MPD. Nama saya Haryanton dengan NPM 2024-63-2010-15. Di sini saya akan membahas hasil analisis saya, yaitu eksistensi Pancasila dalam kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, saya menganalisis kebijakan otonomi khusus di Papua Selatan. Otonomi khusus Papua yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Secara teoritis, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan keluasan lebih kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan domestik, memperbaiki perekonomian, dan evaluasi terhadap implementasi otonomi khusus, menguatkan sistem pengawasan dan evaluasi oleh pemerintah pusat terhadap penggunaan dana otonomi khusus, dan implementasi program pembangunan di Papua. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara transparan dan efisien. Kemudian, desentralisasi lebih lanjut dengan pemberdayaan masyarakat lokal, memberikan keselarasan lebih besar kepada pemerintah daerah di Papua dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan pengambilan keputusan terkait pembangunan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan rasa memiliki dan partisipasi mereka dalam pembangunan. Kemudian pembangunan infrastruktur prioritas. Fokus pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan kesehatan yang lebih merata untuk mengurangi ketimpangan aksesibilitas antara daerah di Papua. Hal ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemudian peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk sektor pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan kualitas tenaga kerja pengajar dan tenaga medis lokal, agar masyarakat Papua dapat menikmati layanan dasar yang setara dengan daerah lainnya di Indonesia. Untuk menjiwai nilai-nilai Pancasila dalam suatu kebijakan dalam otonomi daerah di Papua ini, perlu menjunjung tinggi nilai-nilai kebijakan dalam pelayanan publik. Kemudian, menyelenggarakan pemerintah daerah dengan prinsip demokrasi, mewujudkan pembangunan yang memperdayakan masyarakat, mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, membentuk kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang adil dan berkeadilan, kemudian memilih alternatif atau kebijakan publik yang tepat. Dari berbagai alternatif kebijakan yang ada, alternatif yang tepat untuk diterapkan di Papua adalah peningkatan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi otonomi khusus, serta pembangunan infrastruktur prioritas. Kedua kebijakan ini saling melengkapi karena peningkatan pengawasan dan memastikan bahwa dana dan program-program pembangunan yang direncanakan benar-benar diterapkan dengan baik dan transparan, sementara pembangunan infrastruktur dapat memperbaiki konektivitas dan akses masyarakat Papua terhadap berbagai layanan publik yang sangat mendesak untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah. Dengan kombinasi kedua kebijakan tersebut, diharapkan Papua dapat merasakan manfaat yang lebih besar dari kebijakan otonomi khusus yang telah diterapkan. Kemudian ada rencana dari alternatif peraturan atau kebijakan publik. Untuk melaksanakan kebijakan peningkatan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi otonomi khusus, rencana tindakan yang dapat dilakukan antara lain membentuk tim pengawas independen yang terdiri dari perwakilan pemerintah pusat, masyarakat Papua, serta ahli bidang pemerintahan dan pembangunan. Kemudian meningkatkan transparansi dalam alokasi anggaran otonomi khusus dan melakukan audit berkala terhadap penggunaan dana untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan tujuan yang tepat. Kemudian menyusun sistem laporan dan evaluasi yang melibatkan masyarakat Papua sehingga mereka dapat secara langsung memberikan masukan mengenai program-program yang telah dilaksanakan. Kemudian untuk kebijakan pembangunan infrastruktur prioritas, langkah-langkah yang dapat diambil antara lain menyusun rencana pembangunan infrastruktur jangka panjang yang mengutamakan kebutuhan mendesak seperti perbaikan jaringan jalan, pengadaan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Kemudian mengalokasikan anggaran yang cukup dan tepat sarana untuk proyek-proyek infrastruktur di daerah Papua Selatan.
Kemudian mendorong kolaborasi antar pemerintah daerah dengan pemerintah dan sektor swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur. Dengan rencana tersebut, diharapkan kebijakan otonomi khusus di Papua dapat lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Sekian hasil analisis dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih.